Selamat pagi Bu Reni. Selamat pagi Pak Rino. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah luar biasa Pak Rino. Pak Luar Rino biasa. bagaimana kabarnya? Ya, baik juga Bu Reni. Kelihatannya Bu Reni ini ada waktu senggang atau gimana? Kalau ini ada waktu senggang kita sharing-sharing dulu Bu. Bisa Bu Reni? Oh iya, bisa Pak. Ini kebetulan pagi ini adalah anak-anak sedang belajar bersama guru olahraga di lapangan. Jadi saya untuk pagi ini free Pak, tidak ada kegiatan. Kita Oh bisa gitu. bincang-bincang ya Pak. Iya Bu Reni. Bu Reni saya mau bertanya beberapa hal ya tentang eh, kemarin pada saat ini Bu Reni kan mengikuti satu program yaitu PPG. Gimana Bu Reni motivasi Bu Reni mengikuti program ini dan eh, tujuannya apa nih mengikuti Oh program iya. ini Bu Reni? Iya, jadi untuk program PPG sendiri itu adalah tujuannya untuk mengikuti guru yang profesional ya Pak. Jadi sebenarnya dengan mengikuti program PPG ini, tentunya sebagai seorang guru kita ingin menjadi guru yang profesional. Nah, untuk menjadi guru yang profesional itu tentunya harus melewati program pendidikan profesi guru ini Pak, melewati PPG. Nah, untuk mendapatkan sertifikat mendidik, kita harus mengikuti PPG ini, mengikuti proses ini. Jadi tujuan utama saya yaitu ingin menjadi guru yang profesional Pak melalui kegiatan PPG ini. Itu Iya. Pak. Oh gitu. Untuk menjadi seorang guru profesional intinya kita harus memiliki SIM ya Bu. Iya betul Pak, SIM. harus SIM memiliki itu kan SIM. diberikan untuk izin mengajar kalau kita mengajar gitu. Kalau SIM yang lain itu kan untuk mengendara sepeda motor, kendaraan yang lain. Iya betul Pak Rino. Ya, berikutnya Bu Reni yang ingin saya tanyakan itu eh, pengalaman Bu Reni ini kan sangat luar biasa. Program ini juga sangat luar biasa ya Bu Reni ya. Mungkin Bu Reni bisa menceritakan pengalaman mengikuti PPG ini selama ini bagaimana Bu Reni kegiatannya begitu. Nah, untuk kegiatan PPG ini jadwalnya padat Pak. Ya, ini kan dilaksanakan selama 4 bulan. Ini Oke. dimulai dari Agustus akhir, nanti berakhir pada Desember insya Allah. Nah, setiap hari itu ada kegiatan pembelajaran Pak. Ya, di samping tugas saya mengajar, di LMS PPG ini juga setiap hari ada kegiatan mengajar. Ada kegiatan Pak, seperti itu. Berarti kegiatan ini dilakukan secara luring ya Bu? Daring ya Bu ya? Iya Pak, secara Selama ini. daring, betul. Terus prosesnya yang dilakukan pertama kali Bu Reni, mungkin nanti Bu Reni saya bisa membagikan pada teman-teman yang lain coba pengalaman Bu Reni ini bagaimana proses eh, awal mula mengikuti program PPG ini bagaimana Bu Reni pengalamannya? Iya, pengalaman saya tentu kalau program PPG untuk guru yang sudah mengajar itu dilakukan melalui kategori dalam jabatan ya Pak. Dalam jabatan itu hanya bisa diikuti oleh guru yang sudah mengajar dan masuk dapodik seperti itu. Nah, Yeah. untuk mengikutinya yang pertama itu harus mengikuti seleksi Pak atau pretest. Mungkin Pak Rino juga ada tidak ya? Ya harus mengikuti pretest dulu Pak. Oh gitu, nggih. Kalau saya dulu PLPG Bu, maksudnya jadi hanya mengikuti kegiatan hanya 14 hari, jadi itu pengalaman yang sangat luar biasa juga Bu Leni. Tapi kan Iya. pelaksanaannya luring, jadi tatap muka langsung dengan dosen, jadi eh, dapat langsung misalkan konsultasi lebih enak. Iya, ini diawali dari pretest dulu Pak, kemudian ketika sudah lulus pretest, baru nanti kita menunggu panggilan untuk melaksanakan pendidikan. Dan alhamdulillah pada bulan Agustus kemarin Pak, saya mendapat panggilan untuk mengikuti PPG dalam jabatan kategori 2 ini. Seperti itu Pak pengalamannya. Nggih. Terus ini Bu Reni, kekuatan apa yang menjadikan Bu Reni itu bisa mewujudkan itu Bu Reni? Melaksanakan PPG itu kok kekuatan yang jenengan itu
untuk mewujudkan tujuan Bu Reni itu apa? Iya, jadi untuk mewujudkan tujuan itu tentu saja kita harus menyiapkan diri ya Pak, baik secara fisik maupun secara mental. Mungkin secara fisik kita harus menjaga kesehatan Pak, karena memang jadwalnya padat. Jadi kita harus bisa menjaga kesehatan, jangan sampai kita terkendala dalam pembelajaran nanti karena kita sakit. Kemudian selain itu juga melaksanakan semua rangkaian program yang telah ditentukan kan karena jadwalnya padat baik sinkronus maupun asinkronus kita laksanakan semua. Jadi untuk mewujudkan tujuan itu yaitu tadi Pak kita harus menyiapkan fisik, mental serta mengikuti semua rangkaian pembelajaran. Iya, intinya bahwa kita harus mempersiapkan diri lebih siap lagi ya Bu ya untuk bisa mengikuti program ini karena juga mungkin saja jadwalnya padat juga ya. Jadi Iya, kita harus juga jaga kesehatan terutama kemudian bisa menyelesaikan tugas-tugasnya tepat waktu. Gitu Ibu Reni. Terus ada beberapa hal yang mungkin saya ingin tanyakan Bu Reni. Pak. Kalau hambatan Bu Reni, hambatan atau gangguan ya mungkin ada beberapa hambatan yang Bu Reni temukan selama mengikuti program ini apa Bu Reni? Ya, hambatan, kemudian gangguan, kendala, semuanya pasti mengalami ya Pak. Kalau saya sendiri, kendala yang pertama itu bahwa program pendidikan guru penggerak ini, PPG ini, saya bersamaan dengan kegiatan CGP Pak. Jadi untuk keduanya itu kan dilakukan secara daring melalui LMS ya Pak. Pembelajarannya Iya Bu juga Reni. ada sinkronus, ada asinkronus. Nah, itu saya kesulitan dalam membagi waktu, Pak. Apalagi kan saya posisinya itu masih mengajar. Saya tidak dibebas tugaskan seperti mungkin ada ya Pak teman-teman yang PPG terus kemudian diberi surat tugas, bebas tugas seperti itu. Tapi saya di Oke. sini masih melaksanakan tugas seperti biasa. Kemudian di rumah juga masih berperan sebagai ibu dengan 2 anak. Anak saya masih kecil, masih butuh perhatian saya. Jadi kendala yang paling utama sih itu Pak, mengelola waktunya itu loh Pak, saya Iya. kesulitan. Intinya bahwa kita harus mengelola waktu ya Bu. Karena Bu Reni juga mengikuti 2 program yaitu PPG dan CGP. Melihat itu hambatan-hambatan itu pastinya ada yang diprioritaskan Bu Reni. Gimana Bu Reni kalau itu? Iya betul Pak, bukan berarti tidak diprioritaskan itu bukan berarti dikesampingkan bukan ya Pak, tapi dalam Nggih. suatu situasi itu memang kita harus membuat skala prioritas Pak. Misalnya saja ini tadi saya kan sedang ada kuliah juga di PPG Pak, tapi ketika saya ada jadwal presentasi di LMS Guru Penggerak, jadi saya tadi minta izin sama dosen saya, mohon maaf Pak, saya ada kegiatan di Oh gitu. Iya Bu Reni. Jadi hambatan skala prioritas itu intinya kita tidak satu tugasnya secara bagaimanapun itu kita pandai-pandai untuk bisa membaginya sehingga tugas-tugas tugas-tugasnya bisa berjalan dengan atau bisa dikumpulkan dengan secepatnya dengan baik walaupun mungkin kita kesulitan dalam bagi waktunya. Baik Bu Reni, dari beberapa itu kemudian dalam kegiatan PPG ini Bu Reni, apakah ada di balik ini apakah ada seseorang atau pihak yang mendukung Bu Reni untuk selalu bisa kuat menghadapi semua kedua kegiatan ini? Siapa saja ya Bu yang terlibat dalam kegiatan ini Bu Reni? Iya Pak, memang kegiatan yang saya laksanakan ini
Menurut saya itu, Pak. Memang sedikit butuh perjuangan ya, Pak, banyak. Membutuhkan banyak perjuangan terutama waktu ini ya. Nah, untuk mengatasi itu alhamdulillah saya mendapat dukungan, Pak, dari pihak keluarga. Suami alhamdulillah mendukung sekali ketika saya sedang melaksanakan tugas pengembangan diri saya seperti ini. Suami itu bersedia untuk menggantikan tugas mengasuh anak. Ya, Kemudian untuk rekan sejawat di sekolah juga alhamdulillah Pak ketika saya memiliki tugas sinkronus harus meeting di LMS seperti itu, saya memberikan tugas kepada murid saya, alhamdulillah rekan saya itu bersedia untuk menggantikan, untuk mendampingi anak didik saya, Pak. Jadi memang dukungan ini sangat saya terima banyak ya Pak, banyak dukungan yang saya terima, terutama dari keluarga, kemudian dari pihak sekolah, dari kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian dari guru penggerak juga alhamdulillah mendapatkan dukungan dari fasilitator dan juga guru penggerak dan juga pengajar praktik. Selain itu juga mendapat dukungan dari dosen PBG saya, Pak. Alhamdulillah itu, Pak. alhamdulillah bisa mendapatkan dukungan semuanya, nggih. Iya, Jadi alhamdulillah Pak. Karena dari kan was-was juga Pak, ketika saya itu harus meeting di 2 LMS itu nanti apakah saya diizinkan atau tidak, seperti itu kekhawatiran-kekhawatiran saya. kekhawatiran itu muncul berarti nggih. Iya Kekhawatiran-kekhawatiran itu betul. muncul pasti dapat izin enggak untuk bisa Iya, mengikuti kegiatan lain padahal keduanya harus bisa berjalan gitu nggih Bu Reni ya. iya betul sekali Pak. Nggih. Terus eh, dari pihak tersebut Bu Reni, bagaimana bentuk dukungannya Bu Reni dari pihak-pihak tersebut? Bentuk dukungan Iya, kalau seperti dukungan apa? dari suami, ya bentuk dukungan. Kalau dari keluarga, dari suami, yaitu tadi Pak, seperti ikut serta dalam mengasuh anak. Membagi Kemudian tugas tugas. rumah tangga lainnya kan juga banyak. Iya Pak, karena tugas rumah tangga itu juga banyak dan tidak bisa ditinggalkan. Alhamdulillah mendapat dukungan dari suami penuh itu Pak. Kemudian kalau dari sekolah, alhamdulillah teman-teman juga Bapak Kepala Sekolah itu mendukung segala bentuk pengembangan diri yang saya laksanakan, Pak. Berarti mereka mendukung sekali ya. Walaupun Iya, waktu mengikuti kedua ini sangat menyita waktu, ya ya tidak meninggalkan istilahnya ya hanya saja membagi begitu gitu deh. membagi waktu. Ya betul Pak, harus Itu intinya berarti pintar membagi waktu. tupoksinya tidak ketinggalan, tugas CGP juga tidak ketinggalan dan bisa PPG-nya juga bisa ketinggalan. Baik, kiranya itu Bu Reni mungkin itu bisa saya tularkan dari pengalaman Bu Reni kepada teman-teman yang lain yang ingin mengikuti PPG. Jadi ini merupakan salah satu informasi yang sangat berguna bagi saya. Mungkin nanti bisa saya bagikan pengalaman Bu Reni ini. Intinya harus kita bisa pandai-pandai untuk membagi waktu walaupun tupoksi kita sebagai guru harus bisa melaksanakan itu dengan baik. Terus perasaan Bu Reni pada kegiatan ini bagaimana Bu Reni perasaannya saat Ya, ini? perasaan saya saat ini setelah berbagi dengan Bapak mencurahkan isi hati saya sedikit lega Pak. Karena kan tidak semua orang itu mengerti Pak. Terkadang kan ada rekan yang apa sih ngono wae sambat gitu ya Pak ya. Tapi Iya, betul Bu Reni. dengan dengan Pak Rino alhamdulillah bisa mencurahkan isi hati saya sehingga saya bisa lega, bisa lebih bersemangat untuk berkomitmen menyelesaikan segala tugas-tugas saya, segala pengembangan diri saya. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini walaupun kita virtual ya Pak, kita Iya, bisa alhamdulillah bisa bisa berbagi. betul. Saya terima kasih sekali bersama Pak Rino karena sudah mendengarkan isi hati saya. Nggih, sama-sama Bu Reni. Jadi saya juga bisa menggali informasi dari Bu Reni, pengalaman-pengalaman Bu Reni, sehingga nanti bisa siapa tahu nanti ada teman-teman yang ingin mengikuti program yang sama seperti Bu Reni, mengikuti dua-duanya. Misalkan nanti kalau bisa
saya sampaikan begitu. Jadi bisa jadikan pertimbangan-pertimbangan yang baik Iya, bagi Pak. mereka calon-calon yang lain mengikuti program kedua CGP dan PPG. Begitu Bu Reni, Iya, terima Pak. kasih Iya, atas sama-sama. waktunya. Maaf sudah mengganggu. Iya, Untuk terima kegiatan kasih ini sudah. mungkin kita nanti bisa melanjutkan ke pertemuan berikutnya. Mungkin Bu Reni ada pengalaman lagi yang mungkin dibagi, nanti saya bisa menggali kembali informasi yang Bu Reni dapatkan. Terima kasih Bu Reni atas waktunya. Sama-sama Pak Rino. Selamat pagi Bu Reni. Selamat pagi Pak, selamat melanjutkan aktivitas ye. Semoga juga sehat selalu. Ye, Sampai amin semangat. amin.